Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah, di tengah-tengah pandemi ini ternyata masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada musibah dan kesulitan yang kita hadapi. Kapan kebayang dokter-dokter di harapan kita itu ngaji bareng pakai teknologi? Mungkin sebelumnya teknologi ini kurang dimanfaatkan. Kapan orang tua bisa benar-benar mendidik anak-anaknya di hadapan mereka tanpa anak-anak harus berangkat ke sekolah? Pandemi ini mengantarkan kita untuk dapat memanfaatkan segala teknologi yang sudah lama Allah berikan kepada kita. Tapi teknologi itu ternyata hanya sekedar untuk hiburan buat kita. Hanya sekedar untuk kesenangan buat kita. Belum menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sarana untuk ngaji, untuk belajar. Allah ingin memberikan kebaikan buat kita semua jamaah. Di mana mungkin sebagian dokter yang nggak sempat ngaji karena sibuk ngurusin pasien, nggak sempat datang ke majelis ilmu karena memang ada banyak tugas yang harus dia kerjakan. Tapi Allah tetap ingin mengantarkan mereka untuk mendapatkan siraman rohani yang menerangi hati mereka. Pandemi ini datang jemaah, subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bersabar dan optimis menghadapi segala kondisi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, para dokter, para tenaga kesehatan ya, dan semua yang ada pada kesempatan kali ini. Kalau bicara sabar dan optimis itu adalah karakteristik seorang muslim yang tidak boleh berpisah dari diri dia. Muslim itu harus kayak gitu. Kalau ternyata dia nggak sabaran, dia nggak optimis dengan kondisi yang ada, maka sepertinya ada masalah dengan keimanan dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang mukmin, orang beriman ini benar-benar menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Semuanya. Kalau bicara semuanya, dia mau susah, dia mau senang, dia mau mudah, dia mau sulit, dia mau dapat musibah, dia mau dapat nikmat, dia mau di rumah, dia mau di rumah sakit, dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup. Dalam kondisi seperti apapun, kondisi dia benar-benar menakjubkan. Amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia itu baik. In asabathu as-sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia sedang mendapatkan kesenangan, dia nggak sombong. Dia nggak GR. Dia nggak angkuh. Dia nggak congkak. Dia nggak melampaui batasan dia ketika mendapatkan nikmat. Dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Dia tahu ini nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Bukan karena usahaku, bukan karena kepandaianku, bukan karena kerja kerasku, tapi memang Allah yang maha baik yang mau kasih sama aku. Dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan petaka,
mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, yang dia tidak inginkan, yang dia tidak sukai. Apa yang terjadi dengan orang beriman ini? Dia akan marah-marah, dia akan kebingungan, dia akan putus asa, dia akan galau. Enggak. Dia akan bersabar. Sabar. Dan itu jadi baik buat dia. Lalu Nabi SAW mengingatkan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan ini tidak dimiliki, karakter seperti ini tidak dimiliki kecuali untuk orang yang beriman. Maka bergembiralah yang telah merasakan dua hal ini. Kita ini dalam kehidupan nggak akan lepas dari suka duka, nggak akan lepas. Antum pikir COVID-19 ini yang bikin orang kebingungan? Sebelum ada COVID-19, yang namanya bala, musibah, penyakit, itu ada. Menimpa yang tua, menimpa yang muda, yang laki, yang perempuan, menimpa dokter, perawat, subhanallah. Hanya saja pada masa ini, Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih. Dan untuk menguji, hidup ini ujian. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Bukan. Ingat, kita ini berada di tempat terkutuk. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini tempat yang terkutuk. Tempat yang terlaknat. Dunia ini penjara. Dunia ini tempat pengasingan. Yang kita semua tahu, Allah Azza wa Jalla tatkala menciptakan Nabi Adam alaihissalam diletakkan di surga. Kemudian gara-gara satu dosa dihukum, diletakkan di muka bumi ini. Dan dijanjikan engkau bisa balik ke surga. Asalkan engkau sudah melewati ujian-ujian yang telah diberikan di muka bumi ini. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Mal'unun ma fiha. Semua yang di dalam dunia ini terkutuk. Tempatnya terkutuk, isinya terkutuk. Illa dzikrallah wa ma wala. Kecuali mengingat Allah. Ketaatan kepada Allah itu tidak terkutuk. Karena itu akan membalikkan engkau ke surga. Lupa sama Allah, maksiat sama Allah, menurunkan Nabi Adam dari surga. Maka untuk kembali ke surga, taat sama Allah. Mengingat Allah. Wa alimun aw muta'alim. Dan orang yang berilmu. Dan yang belajar ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang balik ke surga. Ilmu tentang persiapan ke surga. Maka kalau bicara optimis, optimis kita jemaah. Optimis kalau bumi ini akan kita tinggalkan. Yakin. Harta yang kau tumpuk, uang kau milikin, kau optimis akan kau tinggalkan. Nah, ini uang yang Anda kumpulkan. Dengan 2 rakaat sebelum subuh, nggak ada artinya. Bagaimana Nabi Sulaiman tatkala melewatin seorang pendeta di dalam biaranya, melihat Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya, dengan kekayaannya, lalu dia takjub dengan kekayaan itu. Dia mengatakan, engkau benar-benar diberikan kerajaan yang sangat besar sekali. Kalau kata Nabi Sulaiman, ini dalam riwayat ya, Israiliyat mungkin yang kita diperintahkan, diperbolehkan menceritakan. Nabi Sulaiman mengatakan, la tasbihatun wahidah. Tasbih 1 kali. Ucapan subhanallah wa bihamdi. Itu lebih baik dari semua kerajaan Sulaiman. Kenapa? Karena tasbih 1 kali itu akan tetap dan abadi. Sedangkan kerajaan Sulaiman akan pergi. Dan kita tahu, tinggal cerita kisah Nabi Sulaiman dan kerajaan. Tinggal cerita. Sedangkan tasbih itu terus tercatat
dan akan menyelamatkan hamba dari azab Allah SWT. Ahibati fillah, jadi kalau bicara sabar, kita tuh nggak bicara tentang dokter, tentang teman-teman yang di rumah sakit ya. Jadi kalau tenaga kesehatan harus sabar ya, kemudian pengelola rumah sakit harus sabar, satpamnya harus sabar, yang punya restoran harus sabar, dosen harus sabar, orang tua harus sabar, anak-anak harus sabar. Ingat, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini melainkan dia harus bersabar. Hanya saja mungkin ada perbedaan di tingkat kesabarannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan minas sabr." Tidaklah seorang hamba dikasih karunia, dikasih hadiah sama Allah SWT, sebuah pemberian dari Allah yang lebih mulia daripada kesabaran. Nggak ada pemberian yang lebih indah, yang lebih agung daripada kesabaran. Nggak ada. Mungkin kita berpikir kita dikasih hadiah mobil ya, kita Masya Allah, kita dikasih rumah sama Allah, dikasih rumah sakit, atau dikasih apa, engkau berpikir itu sebuah karunia yang besar. Nah, itu karunia Allah SWT. Tapi yang paling besar ketika engkau dikasih kesabaran sama Allah. Karena itu modal yang memang diperlukan dimanapun engkau pergi. Engkau menjadi orang paling senang di dunia, engkau harus sabar. Engkau menjadi orang yang paling panjang umurnya dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, engkau harus sabar. Karena engkau akan ditinggal oleh orang-orang yang kau cintai. Apa sih yang kita tunggu sekarang, teman? Dalam kondisi sekarang? Kita menunggu sakit, menunggu kemiskinan, menanti kekayaan yang kadang-kala membuat orang lupa, dan semuanya pasti menunggu kematian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesabaran untuk menghadapi segala-galanya. Menghadapi pasien perlu sabar, menghadapi istri perlu sabar. Istri menghadapi suami perlu sabar. Juragan ngadepin pembantu perlu sabar. Ini presiden kita sekarang pening, perlu sabar dia menghadapi kondisi yang ada. Semua jajaran menteri-menterinya apanya. Nggak akan manusia itu bisa keluar dari arena kesabaran. Nggak akan. Engkau berada di ujian. Tapi optimis tetap. Allah berfirman, jamaah. Dan ini mungkin yang diangkat untuk menjadi tema kita hari ini di surah Ali Imran ayat 200. Akhir ayat surah Ali Imran. Mungkin bisa dibaca. Tafadhal. Masuk. Nah, tafadhal Dok. Oh iya, oke. Sebenarnya sedang ada yang baca sekarang, cuma nggak kedengeran mungkin ya. Biar saya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi kita bicara orang beriman itu harus punya sabar. Lalu di ayat ini Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, di dalam Al-Quran Karim itu 89 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina. Wahai orang-orang beriman. Tanyakan kepada diri kita, dari panggilan Allah yang 89 itu, yang antum ingat berapa? Yang antum tahu berapa? Allah manggil kita. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu."
Kalau engkau mendengar panggilan, wahai orang-orang yang beriman, farya sama. Pasang telingamu. Kenapa? Allah manggil engkau, Allah ingin memberikan kebaikan kepadamu. Baik itu akan ada perintah kepada kebaikan, atau ada larangan dari keburukan. Dan dua-duanya untuk kebaikan kita. Yang tidak beriman, ya nggak usah dengerin. Karena panggilan ini hanya untuk yang beriman. Allah katakan isbiru, bersabarlah kalian. Ya sabar, nahan diri. Sabar itu menahan emosi kita, menahan jiwa kita untuk menerima kondisi yang ada. Tidak sampai melakukan tindakan-tindakan tercela. Tidak teriak-teriak, tidak merobek baju, tidak kemudian jadi gila, stres, enggak. Sabar. Dengan mengetahui musibah yang menimpa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Jadi kalau ayat ini kita ngelihat jamaah, bisa jadi ada 3 in 1. Ada sabar, kuatkan sabar, dan jaga perbatasan. 3 hal sekaligus kita kerjakan. Menguatkan kesabaran, para ulama menyatakan ada sabar yang harus ekstra. Kenapa? Karena menghadapi musuh. Menghadapi lawan yang dia sabar juga. Ketika dia sabar, maka kita harus lebih sabar dari dia, karena yang menang yang lebih sabar. Dalam urusan petaka, musibah, nah ada orang yang double musibah dia. Sudah jatuh ketimpa tangga. Sabar, iya, kuatkan kesabaran. Warabitu. Ini penjagaan di perbatasan-perbatasan negeri. Islam, jangan sampai ada musuh yang masuk ke sana, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita perlu menjaga batasan-batasan agama Allah ini, jangan sampai setan masuk, mencelakain kita. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan. Baru engkau akan jadi orang yang sukses. Ahibati fillah. Kalau bicara sabar. Sabar itu ada 3. Ada 3 macam. Hanya yang sering kita dengar cerita itu, sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, nah. Bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Tapi ketoleh sabaran itu ada 3. Yang pertama, kita mulai dengan sabar terhadap bala. Sabar terhadap musibah yang menimpa kita, yang kita tidak menyukai. Sabar seperti ini, sabar terpaksa. Ya mau gimana lagi? Apa yang mau dikerjakan? Tatkala mendengar cerita atau mendengar informasi bahwasanya orang yang dia cintai meninggal dunia, apa yang akan dia lakukan? Nggak ada. Dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi sangat berat dalam menghadapi musibah yang ada. Ngomongnya enak. Bagaimana tatkala engkau mendengar seisi rumahnya terbakar. Kemarin di Jakarta ya, ada 100 unit rumah terbakar. Kebanjiran. Ada musibah-musibah yang terus. Apa sikap orang? Ya sabar. Engkau kalau teriak-teriak, engkau mau menangis sekuat, engkau mampu. Engkau mau mengatakan andai kata ketahuilah yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa dirubah. Yang bisa dilakukan adalah menyikapi peristiwa tersebut. Wa basyiris sabirin. Ucapkan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang tatkala terkena musibah, mereka mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa.
Kita nih nggak punya apa-apa. Mungkin di dunia nih sekarang kita merasa memiliki sesuatu. Anda punya dompet, Anda punya handphone, Anda punya motor atas nama Anda punya rumah atas nama Anda punya usaha, engkau nggak punya apa-apa. Aku punya, enggak. Hanya sebentar, kok cuma dipinjemin. Dipinjemin kau. Buktinya, kau akan tinggalkan semuanya. Kalau milikmu kau bangun. Enggak, kita nggak punya apa-apa. Sampai anak kita pun kita nggak punya. Maka, dalam rangka menghadapi musibah, nih, sabar menghadapi bala dan musibah, ketahuilah bahwa engkau nggak punya apa-apa. Sehingga ketika kita kehilangan sesuatu, memang bukan punya anak. Di sini optimisme seorang muslim. Di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat perempuan yang, Masya Allah, mukminah. Bagaimana dia menikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia hamil punya anak. Anaknya lahir, ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim. Anaknya tuh sakit, ya. Bapaknya bingung, ibunya bingung ya. Sampai suatu hari anaknya meninggal dunia. Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim ini, bapaknya anak ini, sedang nggak di rumah ketika anaknya meninggal dunia. Apa kata Ummu Sulaim? Dia ngomong kepada semua yang ada di rumah. Jangan ada yang memberikan informasi kematian putra ana kepada suami ana kecuali ana. Nggak ada yang ngomong kecuali ana. Syuf, gimana istri yang tegar. Biasanya perempuan lemah ya. Tapi keimanan membuat dia jadi kokoh. Nanti kita akan lihat dia lebih kokoh dari suaminya. Suaminya lagi sholat di Masjid Nabawi. Ummu Sulaim ini, itu anak ditaruh. Di tempat biasanya anak itu tidur. Kemudian Ummu Sulaim bersolek ya. Mempercantik dirinya, dia pakai parfum, dia tungguin suaminya. Habis sholat Isya, suaminya datang, dibukakan pintu, disambut sama Ummu Sulaim. Abu Talha belum tertarik sama istrinya. Karena yang ada dalam benak dia, anaknya yang sakit. Maka dia tanya, gimana anak kita? Apa jawab sang istri? Lebih tenang dia. Lebih tenang, lebih damai, lebih tenteram dia. Wah, senang suaminya. Melihat istrinya cantik ya. Maka dia ajak sama sang istri ya, keranjang. Malam itu terjadilah yang terjadi. Setelah Abu Talha mendapatkan kenikmatan, sang istri bertanya kepada suami. Ya Abu Talha, ya, subhanallah. Gimana menurutmu? Kalau ada orang titip sesuatu sama kita, kemudian dia datang mau ambil barang dia, mungkinkah kita menghalangi dia dari barangnya? Kata betul, nggak mungkin lah. Orang barang punya dia, kata dia. Gimana kita halangi? Ya sudah, kasihkan sama dia. Wah, betul. Allah sudah mengambil titipannya. Tidaklah engkau bersabar dan mengharap pahala. Marah Abu Talha waktu itu. Setelah ini engkau baru ngasih tahu aku anak kita mati, kata dia. Subhanallah. Pagi sholat subuh Abu Talha datang ke Masjid Nabawi, laporan sama Nabi SAW. Dia mengadukan sikap istrinya nih. Apa kata Nabi SAW? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua di malam kalian semalam ini. Kata Nabi, Abu Talha, engkau itu menikmatin istrimu, itu anakmu yang mati ada di sampingmu. Kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim. Subhanallah. Iya. Tatkala engkau tahu itu titipan dari Allah. Dan yang ngambil adalah pemiliknya. Lalu kenapa engkau harus emosi? Berikan. Bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam ya? Allah menceritakan kisah ini di surat Al-Anbiya. Nanti dibaca tuh. Karena waktu kita nggak panjang. Di surat Al-Anbiya ayat 32, ayat 83, 84. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ayub bertahun-tahun
hidup senang, bertahun-tahun mendapatkan nikmat. Ya kebanyakan kita jemaah. Kalau kita mau menghitung masa kita terkena musibah dan masa kita terhindar dari musibah, kita lebih banyak senangnya. Namun kita ini lebih sering melihat, lebih sering mengingat musibah. Lupa sama nikmat bertahun-tahun yang Allah berikan kepada kita. Nabi Ayub ini anak-anaknya mati semuanya. Usahanya, kebunnya semua hancur. Tinggal dia sama istri. Berdua. Dikasih penyakit yang menjijikkan. Alhamdulillah istrinya sabar. Orang-orang sudah menjauhin seorang nabi, dijauhin karena penyakit. Akhirnya sang istri pernah tanya, suamiku apa? Engkau nggak minta sama Allah, doalah supaya diangkat bala ini, gitu dia. Kita ingin senang kembali. Maka di cerita-cerita Israiliyat sana disebutkan bahwasanya Nabi Ayub tanya, berapa lama kita sakit? Berapa lama kita susah? Kata istrinya 18 tahun. 18 tahun. Terus kita hidup dalam kenikmatan berapa lama? Kata istrinya 70 tahun. Kata Nabi Ayub, aku baru akan berdoa kalau sepadan antara senang dan susah. Tapi akhirnya Nabi Ayub berdoa karena ada omongan Nabi Ayub kena penyakit itu karena dosa. Ini jamaah. Maka Nabi Ayub memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah berikan apa yang dipinta. Penyakitnya diangkat, keluarganya dibalikin, hartanya dilipat gandakan. Haibati fillah, kalau bicara musibah seperti malam, gelap gulita. Bahkan kadangkala di malam itu ada angin yang kencang, plus hujan deras. Pertanyaannya, sampai kapan malam itu akan bertahan? Sampai kapan? 2 hari, 3 hari, 4 hari? Akan ada mentari di ufuk timur yang mengusir malam. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Diusir, tinggalkan kota Mekah. Rumahnya ditinggalkan, keluarganya di sana, kampung halamannya, Ka'bah, Al-Musyarrafah ditinggal. Sedih. Tapi dihadapi. Optimis. Sehingga para ulama mengatakan belajar dari anak panah untuk optimis. Anak panah itu ditarik mundur ke belakang. Terus ditarik dia. Untuk melesat ke depan. Dan kita pun tatkala menghadapi musibah, lihat Nabi SAW diusir dari kota Mekah, lalu balik lagi ke kota Mekah untuk menjadi penakluk kota Mekah dan mengislamkan kota Mekah. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar dalam ketaatan. Ini berat. Mungkin selama ini kita itu nggak sadar dengan kesabaran melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kesabaran seorang nabi dalam melaksanakan perintah Allah. Buka surat As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat ayat 102. Nah, surat As-Saffat ayat 102. Nah, tafadhal dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu السعي قال يا بني إني أرى في المناء أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني يا أبت افعل
Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar. Ini dua nabi dikasih perintah yang sangat berat. Ayah sama anak. Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun menunggu kelahiran Ismail. Ingin punya anak. Setelah anak itu lahir, dikasih ujian pertama, perintah, bukan musibah nih, perintah Allah SWT, laksanakan perintah Allah SWT untuk meletakkan Nabi Ismail bersama ibundanya di Mekah. Selesai, Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Dapat berapa tahun, datang lagi Nabi Ibrahim. Bagaimana nih ayah yang lama tidak berjumpa dengan anaknya, anak yang rindu sama orang tuanya, dua orang yang saling berpelukan, ya. Mereka melampiaskan kerinduan mereka. Setelah itu, keesokan harinya, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Inni ara fil manam anni adbahu." Aku bermimpi dalam tidurku, aku menyembelih. Gimana pendapat? Apa sang anak berkata? Nih bapak mau nyembelih anaknya. Apakah sang anak dengan perintah ini lalu menentangnya? La. Dan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sikap mereka tatkala mendapatkan perintah adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami patuhi. Betapa banyak perintah Allah yang kita abaikan, betapa banyak perintah-perintah Rasulullah SAW yang kita tidak kerjakan, padahal tidak memberatkan. Engkau tidak diminta untuk menyembelih anak. Ini Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anak, dan beliau kerjakan. Sang anak mengatakan, "Siap ayah, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Berangkat nih Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Kemana bapak sama anak ini berangkat? Melaksanakan perintah Allah. Sang ayah dengan pisaunya. Sang anak berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, nanti kalau engkau nyembelih aku, buka bajuku supaya nggak ada darah nanti. Ibuku nanti ngeliat." Udah, yang ada dalam benak mereka mati. Sekarang kan kita tahu ending ceritanya. Oh, kemudian Allah gantikan kambing. Tapi proses itu ujian buat kita, jemaah. Kemarin Idul Adha. Berapa yang kau korbankan untuk Allah Azza wa Jalla? Berapa? Satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Engkau punya mobil harganya 200 juta. Engkau punya rumah harganya 500 juta. Engkau mungkin punya uang simpanan yang lebih 1 miliar. Engkau hanya satu ekor kambing, 2 ekor kambing, 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, 10 ekor sapi. Itu ujian. Sabar enggak engkau mengeluarkan hartamu dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla? Berat, ya jamaah. Orang tuh beli rumah 1 miliar, nggak berat. Beli mobil 2 miliar, nggak berat. Kenapa? Karena memang kesenangan dia. Tapi berkorban, nyembelih seekor sapi dengan harga 100 juta, Allah banyak banget. Kambing seperti itu, bukan anakmu yang disembelih. Nabi Ibrahim anaknya. Ini memerlukan kesabaran, jemaah. Melaksanakan perintah Allah.
Lebih baik mana sekarang? Sabar melaksanakan perintah atau sabar kena musibah? Sabar terkena musibah itu terpaksa memang. Nggak ada pilihan engkau. Engkau mau melakukan apa? Tapi kalau perintah Allah, engkau bisa tinggalkan perintah Allah. Contoh tadi, menyembelih korban. Engkau bisa nggak berkorban? Haji. Haji. Itu perintah Allah Azza. Perlu kesabaran, ya. Makanya kalau kita melihat, kadang-kala orang itu tamasya, ya. Dia berangkat ke negeri-negeri barat sana, berangkat ke sana, nggak terlalu kesabaran, dia berangkat untuk kesenangan dia. Tapi kalau dikatakan berangkat umroh, berangkat haji, oh nanti ini itu. Perintah haji itu kalau mampu, bukan kalau tua. Kebanyakan kita udah mampu nunda nanti. Oh, anak-anak masih kecil-kecil. Sehingga kita bisa melihat di negeri kita, kebanyakan yang berangkat haji itu sudah kondisi sepuh. Apakah memang mereka baru mampu ketika tua? Atau mereka menunda-nunda perintah Allah? Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan larangan itu perlu kesabaran. Dan kita tahu ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam, nggak sabar. Digodain sama iblis. Digambarkan sama iblis ini, larangan itu sebenarnya hanya karena engkau takut menjadi malaikat, menjadi kekal dan abadi. Pohon itu dikatakan pohon kekalan, syajaratul khuldi. Kau bisa kekal dan abadi ketika makan itu, kebohongan dan perlu kesabaran. Apalagi semua yang dilarang itu disukai oleh jiwa kita. Semua yang dilarang itu disukai oleh jiwa kita. Itulah ujiannya di sana. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini, ujian Nabi Yusuf sama ujian bapaknya Yakub alaihissalam. Lebih berat mana kesabaran Nabi Yakub sama kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yakub diuji dengan musibah. Musibah ya dapat anak-anak mungkin yang kurang berbakti. Dapat musibah, akhirnya dipisahkan dari anaknya Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam selain dapat musibah dipisahkan dari orang tuanya, dia dikasih ujian dengan wanita yang mengajak dia berzina. Coba dibuka surat Yusuf ayat 23. Mungkin ayat ini ayat yang terakhir kita baca, lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadlillah. Surat Yusuf ayat 23. Belum ditayangkan ya. Tunggu nih, ayatnya belum muncul nih, Dok. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Allahu Akbar. Ini sabar meninggalkan kemaksiatan. Bayangin Nabi Yusuf itu muda. Nggak ada keluarga dia di tempat itu. Dia orang asing. Keluarganya di Palestina sana. Dia di Mesir. Nggak ada yang kenal sama dia. Dia siapa? Di dalam rumah dengan perempuan yang cantik. Bangsawan. Yang mengajak bukan Nabi Yusuf. Dia yang ngajak. Semua faktor yang menjadikan orang terjebak dalam kemaksiatan itu ada di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Mampu nggak antum bertahan? Ya Allah jemaah.
Kita dititipin uang 1 triliun, mungkin kita jagain. Tapi antum dititipin perempuan di kamar antum. Berduaan dengan dia. Dan dia ngodain antum. Mungkinkah kita bersabar? Nabi Yusuf bersabar mengatakan ma'adzallah. Dia minta tolong sama Allah. Dan ini tugas seorang muslim. Ketika menghadapi larangan-larangan Allah dan godaan setan begitu kuatnya, dia minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal itu. Ujian Nabi Yusuf selesai tidak. Perempuan ini mengumpulkan kawan-kawannya yang perempuan untuk menunjukkan kepada mereka, ini laki-laki yang menakjubkan. Sampai mengancam Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf ini tidak melaksanakan yang diinginkan oleh perempuan ini, maksa aja. Jadi dipaksa untuk berzina Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau nggak dengerin, maka aku akan penjara dia. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya. Wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai. Demi menyelamatkan dirinya dari larangan-larangan Allah, milih di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Wah subhanallah. Tapi akhir dari cerita semua itu, cerita Nabi Ayub, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Yusuf, semuanya keluar dengan keindahan. Bayangkan Nabi Yusuf yang dipenjara agar menjadi orang yang hina, keluar menjadi bangsawan, menjadi pejabat negara di Mesir, dimuliakan. Jadi kita harus tahu, kalau antum sedang menghadapi jalan buntu, sedang menghadapi ujian, musibah, yakinlah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah mengatakan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kondisi negeri kita sebentar lagi akan ada kemudahan di depan kita insya Allah. Semoga semuanya bisa menerima yang ada dan menyambut apa yang Allah akan berikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu Dok mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, sebelum Anda berdoa, Anda ingin mengingatkan tadi, kita doa setiap waktu. Setiap orang berdoa. Jangan nunggu ada acara kayak gini baru berdoa. Ini tempat lain nggak minta sama Allah SWT. Kita tuh nggak tahu dari lisan mana doa itu dikabulkan sama Allah SWT. Mungkin dokter-dokter nih yang dalam kondisi sulit, kemudian Allah mengabulkan doanya. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakal syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhad annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.